Amerika Serikat meluncurkan Apollo 13 pada 11 April 1970. Publik melihat ini sebagai kelanjutan wajar dari kesuksesan Apollo 11 dan 12. NASA menetapkan target sains yang sangat spesifik untuk misi ini. Mereka mengincar Fra Mauro, sebuah dataran tinggi geologis yang diyakini menyimpan rahasia pembentukan awal bulan. Para ilmuwan sangat menginginkan sampel batuan dari sana. James Lovell memimpin misi ini sebagai komandan. Ia membawa Fred Hayes sebagai pilot modul lunar. Namun, drama sudah terjadi di darat bahkan sebelum roket menyala. Ken Mattingly, pilot modul komando yang asli, terpapar virus rubella atau campak Jerman. Dokter penerbangan melarangnya terbang. Jack Swigert masuk menggantikan posisi vital itu hanya 48 jam sebelum peluncuran. Persiapan tim menjadi sangat sempit dan penuh tekanan. Roket Saturnus V akhirnya membawa mereka meninggalkan atmosfer bumi dengan mulus. Selama 2 hari pertama, perjalanan menuju bulan berjalan sangat lancar. Kru bahkan sempat melakukan siaran televisi langsung untuk menyapa warga dunia. Semua instrumen bekerja normal, indikator menunjukkan kondisi prima. Namun situasi berubah total pada jam ke-55 penerbangan. Jarak pesawat sudah menyentuh angka 320.000 km dari rumah. Sebuah sirkuit pendek memicu api di dalam tangki oksigen nomor 2. Tekanan gas melonjak melampaui batas toleransi dinding tangki. Ledakan keras terjadi di bagian belakang pesawat. Kejadian itu menghancurkan 2 tangki oksigen sekaligus dan mematikan sel bahan bakar utama. Misi pendaratan di Fra Mauro batal seketika. Lovell, Hayes, dan Swigert kini menghadapi kenyataan baru. Mereka terombang-ambing di ruang hampa dengan pesawat yang sekarat. Pesawat Apollo memiliki 3 komponen vital yang saling terhubung. Bagian paling belakang adalah servis modul. Bagian ini membawa mesin pendorong utama dan seluruh sistem pendukung kehidupan. Bagian tengah adalah Command Module bernama Odyssey. Ruangan ini berfungsi sebagai kokpit dan tempat tinggal utama kru. Bagian depan adalah Lunar Module bernama Aquarius. Tugas utamanya mendaratkan manusia di permukaan bulan. Ledakan di servis modul menghancurkan 2 tangki oksigen utama. Sel bahan bakar mati total. Pembangkit listrik lumpuh seketika. Odyssey kehilangan seluruh tenaganya. Pesawat induk seberat 30 ton itu berubah menjadi beban mati. Kru segera mengaktifkan Aquarius sebagai sekoci penyelamat. Pesawat pendarat ini memiliki sistem oksigen dan baterai sendiri. Namun insinyur merancangnya hanya untuk 2 orang selama 2 hari operasional. Situasi darurat memaksa Aquarius menampung 3 pria dewasa sekaligus. Perjalanan pulang membutuhkan waktu 4 hari penuh. Kondisi di dalam Aquarius sangat sempit. Ruang geraknya hanya seukuran 2 bilik telepon umum. Dinding aluminiumnya sangat tipis. Ketiga astronot harus berdiri berhimpitan di sana. Aquarius menjadi satu-satunya pelindung mereka dari kejamnya ruang hampa. Thrust level stable. Roger, guidance is green. Copy, watch the fuel. Understood. Karbon dioksida menumpuk dengan cepat di dalam kabin sempit itu. Setiap hembusan napas ketiga astronot perlahan meracuni udara di sekitar mereka. Filter udara bawaan Aquarius habis terpakai. Mereka memang memiliki stok filter cadangan dari modul Odyssey, namun bentuknya kotak. Lubang soket pada sistem Aquarius berbentuk bulat. Insinyur di Houston segera merancang solusi darurat bernama The Mailbox. Mereka memandu para astronot merakit alat penyaring itu menggunakan barang-barang yang tersedia di pesawat. Sampul kaku, buku manual penerbangan, kaos kaki, kantong plastik, dan lakban abu-abu menjadi penyelamat nyawa mereka. Udara bersih akhirnya kembali mengalir. Tantangan berikutnya datang dari suhu ekstrim. Sistem pemanas dimatikan total demi menghemat sisa daya baterai yang sangat kritis. Suhu kabin jatuh bebas hingga mendekati titik beku. Uap air dari napas mereka memadat menjadi lapisan es tipis di dinding instrumen dan kabel-kabel. Embun dingin menempel basah di kulit mereka. Pasokan air juga menipis drastis. Para astronot membatasi asupan minum mereka seminimal mungkin. Akibatnya, tubuh mereka mengalami dehidrasi parah.
Fred Hayes menderita dampak fisik paling hebat. Ginjalnya mengalami infeksi serius akibat kurang cairan dan menahan buang air kecil terlalu lama. Demam tinggi membakar tubuhnya di tengah ruangan yang membeku itu. Ia menggigil hebat di dalam kantong tidur tipis. Mata mereka perih dan berat. Kelelahan mental mencapai puncaknya setelah berhari-hari terjaga dalam ketegangan. Setiap gerakan fisik terasa sangat berat. Namun, fokus mereka harus tetap tajam. Satu kesalahan perhitungan kecil berarti mereka akan melayang selamanya di angkasa atau terbakar habis saat menembus atmosfer bumi. Komputer navigasi mati total. Mereka membutuhkan koreksi jalur segera. James Lovell mengambil kendali manual sepenuhnya. Ia memanfaatkan garis batas siang malam di bumi sebagai titik referensi visual di jendela kecil pesawat. Mesin Aquarius menyala selama 14 detik krusial. Arah pesawat terkunci lurus menuju koridor sempit atmosfer bumi. Pesawat semakin mendekati atmosfer. Mereka membuang servis modul terlebih dahulu. Modul itu menjauh perlahan. Kru akhirnya melihat lubang besar menganga di sisi badan pesawat akibat ledakan tangki oksigen. Panel bodi hilang sepenuhnya. Kabel-kabel dan komponen internal yang hangus terlihat sangat jelas. Pemandangan itu menegaskan betapa parahnya kerusakan kendaraan yang membawa mereka sejauh ini. Aquarius, sang sekoci penyelamat, akhirnya dilepas. Ketiga astronot kembali masuk ke dalam kemen modul Odyssey yang telah membeku selama berhari-hari. Sistem elektronik dinyalakan ulang. Kondensasi air di panel instrumen beresiko memicu korsleting fatal. Namun, seluruh sistem menyala dengan normal. Kapsul menembus atmosfer dengan kecepatan 40.000 km per jam. Panas ekstrim membungkus kapsul dalam bola api plasma. Komunikasi radio terputus total akibat ionisasi udara. Keheningan panjang terjadi selama 6 menit penuh. Ketegangan memuncak di ruang kendali Houston. Semua orang menahan napas menunggu tanda kehidupan. Whoa! What was that? Engine failure! Main B is out! I can't stabilize! We're tumbling! Power struggle! Suara Joe Kerwin memecah keheningan statis radio. Odyssey, Houston standing by. Kalimat itu melegakan seluruh ruang pengendali. 3 payung oranye mengembang sempurna di langit biru Pasifik Selatan. Kapsul mendarat dengan aman di permukaan laut. Kapal induk USS Iwo Jima segera mengevakuasi ketiga pahlawan itu. NASA menyebut misi ini sebagai successful failure. Misi pendaratan di Frau Mauro memang gagal total. Insiden ini justru membuktikan ketangguhan mental dan kecerdasan rekayasa manusia dalam kondisi paling ekstrim. Mereka mengubah bencana pasti menjadi kepulangan yang gemilang. Tulis di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan jika terjebak di kaleng beku sejauh 300.000 km dari rumah? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah militer dan survival lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.